Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknik Sindikat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone, baik itu hardware dan software. Untuk caranya sendiri bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online melalui jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknik Sindikat Jepara. Oke, di sini di meja TNC ada handphone Vivo Y03T ya. Oke, Vivo Y03T di sini kondisinya adalah seperti ini ya, yaitu, tersangkut verifikasi PIN ataupun gambarkan pola dengan kata rakernya adalah FRP bypass ya. Oke, hal ini terjadi karena sebelumnya lupa dengan PIN pola layar di handphone ini dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi. Dengan, cara tombol kombinasi tersebut, maka PIN pola layarnya akan hilang, namun di akhir settingan muncul seperti ini kembali, yaitu memasukkan PIN ataupun pola yang sebelumnya ada di handphone ini. Tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa ada alternatif, digunakan akun Google saya ini ya. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, bisa dimasukkan kembali di kolom verifikasi akun ini. Masukkan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan, password dari akun tersebut, dan di-setting ke halaman selanjutnya handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Namun jika tidak ingat seperti di halnya handphone ini ya, di Vivo Y03T tersangkut verifikasi PIN ataupun gambarkan pola, belum bisa kita gunakan handphonenya sebelum kita bypass ataupun kita kerjakan dengan metode tertentu. Oke, di sini akan TJ bagikan bagaimana cara membypass di Vivo Y03T. Untuk keamanan versi Android dan lain sebagainya belum kita ketahui ya. Oke, untuk halaman kita setting saja sampai di halaman awal seperti ini agar lebih jelas. Dan apabila, di luar sana ada yang mengikuti tutorial ini ya, ataupun video ini, nah dan, melihat bahwa handphonenya itu, mungkin saja ya sudah mengikuti tutorial lain, tidak down ataupun tidak sukses, dikarenakan update-nya terbaru dan, versi Android-nya tinggi, lebih baik hard reset dulu ya, oke? Sebelum mengikuti tutorial ini, lebih baik hard reset dulu dengan metode tombol kombinasi seperti, menghapus pola itu ya, dengan tekan power kemudian volume atas pilih wipe data. Oke, kita lanjut. Untuk bypass Vivo Y03 ini, oke, kita setting halamannya sampai di jaringan WiFi dulu ya. Kita setting halaman handphone ini ke jaringan WiFi seperti ini. Oke, di jaringan WiFi dari sebelumnya sudah terhubung seperti ini ya, wajib terhubung di jaringan WiFi. Kemudian kondisikan baterai maksimal persentasenya agar lancar jaya. Kita lanjut setelah di jaringan WiFi ini terkoneksi, kemudian di paling bawah sini ada tambahkan jaringan baru ya. Tambahkan jaringan baru seperti ini dapat kita klik tambahkan jaringan baru. Kemudian di kolom SSID ini kita klik seperti ini, maka akan muncul metode masukan ya. Oke, di sini dapat kita lanjut. Dan jujur saja di handphone ini sudah saya pelajari karena untuk keamanan di, bulan 2025 apa namanya, di tahun 2025 ya, oke. Kita lanjut ketika kita melihat di sini tadi, kita klik di MSID ini, ada metode masukan ya, metode masukannya ini kita klik, maka akan muncul pilih metode masukan. Cuman ada 2 yaitu, emoji keyboard dan Google Dicte, yang dimana tidak ada celah. Kita harus bisa memunculkan yang namanya braille keyboard ataupun keyboard braille ya. Bagaimana caranya kita memunculkan keyboard braille? Yaitu dengan, kita kembali satu kali ya. Kita munculkan keyboard braille dengan menekan tombol volume atas dan bawahnya ya. Oke, kita tekan volume atas dan bawah agar muncul, kata aktifkan di aksesibilitas. Kita tekan volume atas dan bawah seperti ini bersamaan agak lama sampai muncul yang namanya, aktifkan pintasan talkback seperti ini ya. Kita klik diaktifkan dulu, kita klik diaktifkan, kemudian di sini kita tekan kembali untuk volume atas dan bawahnya. Maka akan muncul semacam ini ya, mode talkback seperti ini, kita tutup saja ya, kita tutup saja untuk mode talkback-nya kita tutup. Oke, setelah itu akan muncul, seperti ini ya, muncul notif seperti ini, kita klik diizinkan. Oke, setelah kita,
klik seperti tadi, kita nonaktifkan untuk mode callback-nya. Oke, untuk mode callback sudah nonaktif ya, dapat kita lanjut. Setelah kita menghidupkan apa namanya tadi ya, mode callback, gunanya adalah untuk mengeluarkan braille keyboard ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini, kita klik di MSID kembali, SSID kembali, kemudian metode masukannya kita klik, maka di sini akan muncul 3 pilihan yang tadinya hanya 2, sekarang berubah menjadi 3 ya. Oke, di sini dapat kita lanjut, kita pilih di keyboard braille toolspace ya. Di sini ada keyboard braille toolspace, kita klik. Ternyata belum bisa juga, kita klik seperti ini. Maka akan muncul seperti ini ya untuk tampilan dari mengaktifkan model toolspace tadi, hasilnya seperti itu tadi, metode masukan, kemudian kita klik di braille keyboard, akan muncul hal semacam ini ya. Oke, di sini dapat kita pilih yang berwarna biru dulu, aktifkan di setelan aksesibilitas. Kita klik ya yang berwarna biru ini, kita klik aktifkan di setelan aksesibilitasnya. Kemudian kata aksesibilitas akan muncul, kita scroll halamannya ke atas. Kita mencari yang namanya menu aksesibilitas ya. Ada menu aksesibilitasnya ini, kita klik. Yang gunanya adalah untuk mengaktifkan pintasan menu aksesibilitas ini. Kita aktifkan dulu untuk pintasannya. Kita klik diizinkan, kemudian kita pilih yang atas, kita centang dulu ataupun checklist, kemudian kita klik simpan. Maka di bagian sebelah kanan akan muncul berwarna hijau yang titik 3 ini ya. Gunanya adalah untuk langkah lanjut kita menuju ke dalam ataupun ke trik selanjutnya. Oke, setelah kita aktifkan mode ini mode toolspace-nya, pintasannya kita aktifkan, dapat kita klik untuk modenya ini, kemudian di asisten ini kita klik, kemudian kita ucapkan open Chrome saja ya. Bisa langsung open isi share ya. Namun kita coba dulu untuk melihat setelan apakah bisa ataupun pengaturan. Kita klik di asistennya ini, kita kembali satu kali seperti ini, kita klik di asisten, kemudian kita ucapkan open Chrome saja. Open Chrome. Oke, untuk halaman Chrome sudah muncul. Selamat datang di Chrome. Di sini ada 2 pilihan, kita pilih yang bawah yaitu gunakan tanpa akun. Kemudian halaman akan dibawa ke privasi iklan seperti ini, dapat kita scroll saja, kemudian kita klik di mengerti. Halaman akan dibawa ke halaman Google seperti ini, di kolom telusuri dapat kita klik dulu, maka akan muncul perintah yang dimana ada 2 pilihan, kita disuguhkan menggunakan keyboard berikutnya ya, kita pilih yang keyboard berikutnya. Yang tadinya kita pilih yang berwarna biru, sekarang yang bawah tanpa warna biru, pilih keyboard berikutnya. Maka untuk abjad ini akan muncul dengan sendirinya ya. Kita ketikkan di show site FRP, kali ini saya tidak menggunakan VN Room. Kita ketikkan show site FRP ya, show site FRP. Oke, untuk tulisannya dipastikan seperti ini ya, show site FRP. Dan setelah tulisan dirasa benar, dapat kita klik di lanjut ataupun masuk ke halaman show site FRP SSD ini ya. Oke, halaman yang akan kita tuju yaitu sudah muncul paling atas sendiri, SSD FRP bypass 2025. Halaman ataupun situs ini kita klik dan di sini akan muncul SSD, halamannya akan muncul dari situsnya. Kita scroll halamannya sedikit ke atas, coba kita masuk ke setting ya, karena kita tes dulu barangkali bisa masuk ke setting. Apabila muncul semacam ini, kita klik accept saja. Kita menuju ke open setting ini, apakah bisa kita klik di open setting? Ternyata tidak bisa. Untuk open settingnya mental ya, kita coba 3 kali mental, 4 kali juga mental, 5 kali mental. Oke, setelah di sini kita tidak ada celah melalui open setting, langsung saja kita scroll halamannya ke atas kembali, kita melihat ada IC-share ya. Ada IC-share di di situs society tadi. Untuk IC-share ini nanti akan kita gunakan untuk menerima dan mentransfer dari handphone lain ya. Oke, di sini kita siapkan dulu untuk handphone bantuan lain.
Handphone bantuan lain di sini kita siapkan boleh di Samsung, Vivo, Realme, Oppo, dan lain sebagainya. Yang gimana intinya handphone yang kita gunakan bantuan ini ada akun Gmail beserta password ya, yang gunanya ada dua untuk mendownload, yang kemudian nanti kita gunakan untuk membypass handphone ini. Oke, di sini untuk handphone saya sudah ada akun Gmail beserta password, maka sebelum kita buka isi share yang ada di handphone target, kita menuju ke handphone bantuan dulu. Kita buka di Play Store ya, kita buka di Play Store. Untuk kolom pencariannya kita klik, kemudian kita ketikkan e-share yang dimana samakan seperti ini ya. Untuk logonya samakan seperti ini, e-share. Oke, sebelum menulis lengkap sudah muncul isi share paling atas sendiri ya. Kita klik di isi share-nya. Dan di sini saya sudah mendownload ya, untuk isi share sudah mendownload. Apabila belum mendownload silahkan download dan install. Boleh diinstal langsung ya. Intinya seperti itu. Install ataupun download aplikasi isi share dari handphone bantuan melalui Play Store. Yang kedua, kita ketikkan ataupun kita download yang namanya Activity Launcher ya, ACTI. Akan muncul paling atas sendiri sudah lengkap untuk tulisannya ataupun kalimatnya Activity Launcher, kita klik. Maka akan kita temukan Activity Launcher yang berlogo roket meluncur ke atas berwarna keabu-abuan. Untuk aplikasi yang akan kita download adalah ini ya, wajib di yang berwarna biru agak abu-abuan ini saja. Sebenarnya Activity Launcher banyak, namun recommended saja yang berwarna keabu-abuan dan roket meluncur ke atas seperti ini. Di saya sudah mendownload, maka kalimatnya adalah buka. Jika belum download, kemungkinan install ataupun download ya. Oke, di sini untuk isi share dan Activity Launcher sudah saya download ya. Kita cari dulu untuk hasil downloadnya. Oke, isi share seperti ini. Kita sandingkan di peluncur aktivitas ya. Oke, di sini dapat kita lanjut ya. Setelah kita download Activity Launcher dan isi share ya, maaf saya salah tarik ini tadi. Isi share yang ini ya. Oke, saya salah tarik aja. Oke, setelah kita download isi share dan Activity Launcher, dapat kita lanjut. Di sini untuk isi share-nya kita klik ya, kita klik untuk isi share-nya, maka akan muncul semacam ini, isi share, kita checklist dulu, kemudian kita klik setuju. Halaman isi share akan muncul, di sini muncul transfer dan phone clone. Kita pilih di phone clone ya, kita pilih di phone yang berwarna hijau yang bawah phone clone. Di sini ada dua perangkat baru dan lama. Kita pilih di perangkat baru ya. Di sini karena handphone targetnya ini kita klik di perangkat baru. Maka akan muncul dua pilihan Android dan iPhone. Karena handphone saya Android, maka saya pilih Android. Akan muncul petunjuk izin, kita klik di mengerti, kemudian ada izin ini kita klik izinkan, kita klik diizinkan, kemudian izinkan kembali. Kita dibawa ke halaman ini kembali, kita pilih di Android. Maka halaman dari kode batang ataupun QR ini sudah muncul. Kita beralih ke handphone bantuan. Kita buka isi share juga seperti ini. Kita buka yang phone clone ataupun clona perangkat ya. Apabila belum pernah digunakan, biasanya handphone akan meminta izin dari aplikasi ya, dari handphone ini ya. Silakan izinkan dulu akses ataupun perintah yang namanya izin, sumber izin ya. Intinya seperti itu. Apabila sudah terizinkan semuanya, maka terakhir kali akan muncul seperti ini, isi share-nya kita buka, yaitu di phone clone ataupun kelola perangkat ya. Kita klik di clone perangkat ini, maka akan muncul ini perangkat lama, kita klik, maka akan muncul semacam kamera. Kita barcode dulu untuk logo kode batangnya ini, kita barcode. Apabila tersambung, maka akan muncul semacam ini ya, untuk penyambungan dari kedua handphone akan muncul semacam ini. Dan kita tunggu selesainya penyiapan ini. Setelah selesai di penyiapan ini, dapat kita lanjut. Kita hilangkan checklistnya dulu semuanya. Kita hilangkan checklistnya dulu semua seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu, yaitu di aplikasi ya. Kita pilih di aplikasi. Centang wajib aplikasi karena akan kita kirim Activity Launcher yang kita download tadi ya.
Setelah di checklist untuk aplikasi, kita klik di kata berikutnya. Karena handphone saya ada pola, saya buka dulu. Maka di sini akan muncul, maaf ya. Oke, seperti ini ya untuk, maaf tadi salah jalan sedikit. Bukan langsung di berikutnya, kita klik di aplikasinya ini ya, untuk aplikasinya setelah kita checklist, kita klik di aplikasinya ini, agar tidak terlalu banyak yang kita kirim, maaf. Di sini kita pilih peluncur aktivitas saja yang paling atas, kita hilangkan checklist-nya semua, kemudian kita kembali checklist yang ini, peluncur aktivitasnya. Kemudian kita klik oke, di sini dapat kita klik berikutnya, handphone saya ada pola, kita buka dulu. Kemudian akan muncul mulai pengklonaan ya, kita klik di mulai pengklonaan, activity launcher ataupun peluncur aktivitas tadi yang kita kirim melalui phone sudah terkirim ke handphone target. Dapat kita klik di, netralkan saja untuk handphone bantuan, kita fokus di handphone target ya, kita singkirkan nanti kita ambil kembali untuk, eksekusi terakhir. Oke, di sini sudah, terkirim yang namanya activity launcher tadi. Di sini bagaimana caranya? Kita melihat ada logo jam di bagian kanan atas ini ya, kita klik di logo jamnya, kemudian muncul aplikasi, dapat kita klik untuk aplikasinya. Peluncur aktivitasnya sudah, terinstal dengan sendirinya, maka kita klik di kata buka. Kata sanggahan muncul, kita klik OK, peluncur aktivitas sedang memuat, kita tunggu beberapa saat agar muncul untuk paket terpasang. Oke, sudah muncul paket terpasang seperti ini, dapat kita lanjut ya. Di sini kita, mencari yang namanya, penyiapan Android ya, huruf P. Namun, akan saya coba dulu karena tadi tidak bisa buka setting ataupun pengaturan, kita ke huruf P dulu ya, kita ke huruf P dulu. Oke, sebenarnya nanti, akan kita pilih di penyiapan Android ini. Namun, akan saya cek dulu untuk, apa namanya, pengaturan ya. Oke, pengaturan sudah muncul, coba, saya klik pengaturan ini. Kemudian saya cari yang namanya tentang telepon ya. Oke, ini hanya untuk, panduan saya karena jangan-jangan nanti salah jalan ya, oke. Saya cari dulu, apa namanya ya, tentang telepon ya, di sini ada tentang telepon, saya coba klik, saya coba luncurkan. Oke, untuk, Vivo Y03, kemudian versi Android-nya 14, untuk update keamanan di, bulan Juni 2025 ya. Android-nya 14, kemudian update keamanan di 1 Juni 2025. Untuk caranya makanya beda ya, seperti di, video-video sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu kita kembali lagi seperti ini, kita mencari yang tadi yang namanya penyiapan Android ya. Penyiapan Android yang ada tulisan 122. Jika 121, kemungkinan besar di Android di versi sebelumnya ya. Ini sudah 122, berarti, karena, tadi untuk update-nya Android 14 dan update Juni 2025. Kita lanjut, kita klik di bagian penyiapan Android-nya ini ya, kita klik di penyiapan Android-nya. Untuk tampilan dari Activity Launcher 2025 sudah beda seperti ini, berbeda dengan bulan-bulan kemarin ya, yang tampilannya, banyak sekali namun, apa namanya, mudah kita pahami. Di sini apabila belum pernah, maka tampilannya akan, sedikit berbeda. Kita menuju ke kalimat Devret Trampolin No Activity ya, oke. Tanpa logo gerigi, setelah kita buka di penyiapan Android langsung muncul di bagian yang akan kita tuju, yaitu di Devret Trampolin No Activity. Kita klik di bagian ini untuk kalimat tersebut, kemudian kita pilih diluncurkan aktivitas. Selesaikan penyiapan di 2344, kita klik di kata mulai ya, wajib kata mulai karena ini adalah waktu eksekusi. Kita klik di kata mulai untuk jaringan selulernya, dapat kita klik lewati.
Kita tunggu sebentar menyiapkan ponsel, perlu beberapa, saat tadi. Di sini mulai salin data dapat kita klik di berikutnya, wajib di berikutnya ya, jangan sampai salah, kita klik di wajib, di berikutnya, kemudian kita pilih di berikutnya lagi. Temukan kabel perangkat lama Anda, maka kita pilih tanpa kabel ya, karena akan kita gunakan handphone bantuan tadi. Kita pilih tidak ada kabel, kemudian salin tanpa kabel. Akan muncul dua handphone yang berjajar, kita klik di berikutnya, memeriksa info, biasanya muncul 2 kali, dan dibawa kembali ke verifikasi PIN ataupun gambarkan pola seperti awal ya. Namun ini sudah kita eksekusi ketika kita klik di gunakan akun Google saya sebelum kita eksekusi tadi, dibawa ke verifikasi akun Gmail, namun setelah kita eksekusi seperti ini tadi, hasilnya akan berubah. Kita klik di gunakan akun Google saya, maka tampilannya akan seperti ini. Buka aplikasi Google di perangkat lain Anda, kita klik di berikutnya, kemudian kita klik di berikutnya lagi. Terakhir kali akan muncul verifikasi perangkat Anda ya, V2344 bla bla bla. Oke, di sini kita ambil handphone, bantuan tadi, yang di mana handphone bantuan ini tadi kan ada akun Gmail beserta password, maka untuk akun ini akan kita kirim melalui setup My Device ke handphone ini ya. Setiap handphone pasti ada halaman Google. Kita buka dulu, cari dulu untuk halaman Google seperti ini. Apabila berada di dalam folder tertentu, silakan buka untuk halaman Google-nya. Kita klik di halaman Google, kita klik buka dulu untuk halaman Google-nya. Kemudian kita ketikkan setup My Device. Oke, baru menulis setup sudah muncul paling atas sendiri setup My Device ya. Untuk kalimatnya ini kita klik. Apabila pilihan kita benar, maka akan muncul kata memulai dan berikutnya seperti ini. Kita klik di kata berikutnya, apabila nanti langsung terhubung, silakan klik dengan cepat perintahnya ya. Kita klik di kata berikutnya, sedang mencari perangkat. Kita klik dengan cepat saja karena untuk apa namanya, mempermudah saja. Apabila lambat seringkali terjadi error, tidak tersinkron. Dan apabila ada di luar sana yang terjadi error ataupun tidak terkoneksi dengan lancar, silakan tunggu beberapa saat dan ulangi lagi apabila terjadi error ya. Silahkan klik dicoba lagi dan di sini ulangi dari setup My Device apabila terjadi error. Di sini baru menyalin akun Anda dan kita tunggu kelihatannya normal. Apabila normal untuk handphone ini nanti akan bergerak sendiri ya. Oke, sudah bergerak sendiri berarti untuk penyalinan akun dari handphone bantuan ke handphone target berjalan normal. Sekali lagi apabila ada yang terganggu, tidak koneksi dengan baik, silahkan ulangi dari setup My Device. Apabila di handphone target muncul kata coba lagi, silahkan klik coba lagi. Bersiap menyalin perlu beberapa menit, kita tunggu untuk warna-warni ini berputar dulu. Sambil menunggu di sini nanti akan muncul kata berwarna biru, kemudian kita pilih di jangan salin ya. Sebagai jaga-jaga saja apabila untuk penyalinan akun ini belum sempurna terkirim, maka jangan diklik dulu untuk kata jangan salinnya. Apabila klik jangan salin, ada yang bisa, ada yang gagal karena tergantung koneksi dari kedua handphone ini, kemudian ada berapa akun yang ada di handphone bantuan ya. Oke, di handphone saya ada kalau nggak 2 ataupun 3 akun Gmail, maka untuk pengirimannya agak lama. Kita tunggu bersiap menyalin ini sampai di sini muncul kata berwarna biru. Untuk kalimatnya berbeda-beda, bisa disalin, jangan salin, tidak bisa menyalin dan lain-lain. Intinya kita tetap pilih jangan salin saja, namun kita tunggu beberapa saat dulu ya. Untuk video ini tidak saya jeda, tidak saya skip karena memang prosesnya seperti ini agak lama. Kita tunggu saja sampai bersiap menyalinnya selesai. Kita tunggu di sini muncul kata berwarna biru. Oke, akhirnya muncul juga untuk kalimat berwarna biru, untuk kalimatnya salin ya. Kita tetap pilih jangan salin ya. Kita klik di jangan salin, maka akan muncul kata jangan salin kembali. Kita klik untuk kata jangan salinnya.
Handphone bantuan akan netral sendirinya, kita dapat singkirkan karena sudah tidak berfungsi kembali. Untuk akun Gmail sudah dapat kita lihat bla@gmail.com di bagian sini dapat kita pilih jangan cadangkan saja ya, kita pilih di jangan cadangkan saja. Kemudian handphone akan dibawa ke atur layar kunci, kita klik di kata lewati, kemudian di sini kita tetap lewati. Kita tunggu memeriksa info, asisten Google-nya dapat kita klik lainnya, di sini kita klik lewati, kemudian kita klik lewati lagi di Google Pay-nya, kita klik dilewati juga, ada lagi kita klik lain kali. Biasanya handphone akan dibawa ke halaman awal yaitu di pilihan bahasa ya. Oke, kita tunggu untuk halamannya seperti apa. Oke, halaman bahasa seperti ini akan muncul di kata hello, hal ini normal ataupun memang seperti ini jalannya. Setelah seperti ini nanti kita setting saja seperti biasa, namun ada satu tugas di akhir settingan, di akhir video, ada satu tugas yang harus kita selesaikan, bahkan lebih dari satu tugas ya, yang wajib. Oke, di sini dapat kita klik di kata mulai dulu, kita setting untuk handphonenya seperti menyeting biasanya ya. Ini sudah selesai eksekusi, maka pilihan kita di jangan salin ya. Ini karena sudah selesai, kita pilih di jangan salin. Oke, untuk akun sudah siap. Untuk akun saya ada 3 ya, makanya lama. Kemudian kita klik di kata berikutnya. Mendapatkan info akun, layanan Google muncul, dapat kita klik lainnya, kemudian kita klik setuju. Untuk metode buka kuncinya kita klik lewati. Di sini kita klik keluarkan dan dapatkan pengingat saja ya. Kemudian tinjauan ini dapat kita hilangkan checklistnya, kemudian kita klik OK. Menyiapkan ponsel perlu beberapa menit kembali, dan di sini rekomendasinya kita klik di berikutnya. Untuk dari Vivo kita lompati saja ya, dari Vivo-nya ini kita lompati saja. Kemudian pilih navigasi 3 tombol, kita klik di berikutnya. Selamat datangnya kita klik kata memulai. Untuk handphone akan dibawa ke halaman menu ya seperti ini. Ini sudah selesai pengerjaan kita. Namun ada satu tugas yang harus kita selesaikan dan saya di sini saya rekomendasikan wajib saja ya. Oke, setelah seperti ini karena di handphone ini tadi kita pilih tombol 3 navigasi tombol ternyata hanya satu munculnya ya, tidak ada tombol apa namanya tengah dan yang back itu tidak ada, hanya kembali saja. Oke, kita menuju ke pengaturan ya. Kita menuju ke pengaturan ini adalah yang saya sampaikan tadi wajib kita lakukan, yaitu kita hapus akun yang kita kirim tadi ya. Andaikan handphone sendiri silahkan dipakai untuk akunnya, andaikan ini handphone orang lain wajib kita hapus akun yang kita kirim tadi. Kita masuk ke pengaturan kemudian pilih akun ya. Kita pilih di akun ini, kemudian akun yang kita kirim ini kita hapus. Akun saya ada 3, maka saya hapus sebanyak 3 kali. Oke, seperti ini ya. Dan di sini untuk menampilkan tiga tombol navigasi, kita reset data pabrik untuk handphonenya. Oke, di sini kita masuk ke tentang telepon ya. Kita masuk ke tentang telepon ini. Kita cari yaitu dulu ya ini informasi perangkat. Kita aktifkan mode talkback-nya ya. Mode talkback. Mode pengembangnya. Kita aktifkan mode pengembangnya. Kita klik di nomor boil ini ya. Nomor boilnya kita klik-klik, ternyata tidak perlu, Anda sudah seorang developer. Kita klik kembali. Ini sekaligus apa namanya menghilangkan ini ya activity launcher yang kita download tadi, kemudian menghilangkan ini untuk pintasannya agar tidak secara manual, yang dimana bisa hapus secara manual, namun kita pada akhirnya akan menghapus ke data pabrik karena untuk tombol navigasi hanya satu. Kemudian seringkali hang ya, tidak bisa kita geser untuk halamannya, seringkali seperti itu dan tombolnya hanya satu. Oke, kita masuk ke pengaturan ini setelah kita klik di build number tadi, kita masuk ke sistem, kemudian kita pilih di opsi developer ya, kita klik di opsi developer, kemudian di sini untuk buka kunci OM-nya kita klik, di sini kita aktifkan, kemudian kita kembali. Kemudian kita pilih di opsi reset, kemudian kita pilih di reset semua data. Kita hapus semua data dulu, kita hapus semua data 2 kali seperti ini, handphone akan mati dengan otomatis, kemudian hidup kembali ya. Oke, di sini untuk apa namanya penghapusan akun Google ataupun cara melewati verifikasi akun Google di Vivo Y03T dengan chipsetnya Unisoc Spectrum ya kalau nggak salah, kelihatannya seperti itu.
Seringkali menggunakan komputer pun tidak tembus ya, ataupun, tool tertentu yang di mana mungkin tidak bisa, support ini itunya, mungkin driver, mungkin lubang charger-nya, mungkin, PC-nya, mungkin tool-nya ya. Intinya, kebiasaan yang lebih cepat itu pakai komputer, namun di sini apabila tidak support dengan komputer karena mungkin, hal-hal yang terkendala, bisa melakukan tanpa komputer dengan senam jari, lumayan panjang sih, namun, intinya down aja ya, jadi cuan. Oke, kita tunggu untuk loading dari Vivo ini memerlukan waktu yang lumayan lama, maka untuk loading ataupun, apa namanya ini ya, loading ya, intinya loading aja kita tunggu, sampai menu bahasa, untuk itu video saya skip ataupun saya jeda sebentar sampai di menu bahasa. Kita lanjut ya, setelah kita tunggu tadi beberapa lama akhirnya muncul kata hello seperti ini, kita setting ya ataupun kita, atur saja untuk halamannya seperti ini. Kita setting seperti biasa, ini sudah tidak tersangkut, sudah muncul kata siapkan offline ya. Kita klik di siapkan offline, kemudian kita klik di lanjutkan lanjutkan saja seperti biasa. Kemudian nanti, masuk ke halaman menu ataupun menu utama dan bisa dipakai kembali seperti biasa ya. Untuk tombol navigasi nanti akan keluar 3 tombol navigasi ini kita klik dan di sini dapat kita lihat untuk tampilannya berubah menjadi 3 tombol ya. 1, 2, 3 untuk tombolnya sudah berjumlah 3 seperti ini dapat kita lihat ya. Oke. Untuk di kali ini Vivo Y03T dengan keluhan ataupun kondisi tersangkut verifikasi akun Google. Keamanan, apa versi Android-nya 14, kemudian untuk versi Android-nya 14, kemudian di keamanannya di bulan Juni 2025 sudah dapat kita selesaikan tanpa komputer dan semoga video ini dapat membantu ataupun bermanfaat. Bagi, ini ya sedikit info bagi yang menonton video ini sampai akhir ini dan, menyimak dengan baik, ada, apa namanya, ucapan terima kasih dari TNC yang di mana untuk video kali ini ada ucapan terima kasih dari TNC ya. Untuk ucapan terima kasihnya adalah ini, berupa kaos yang bertuliskan Teknisi Neka Jepara YouTube ya, untuk logonya YouTube Teknisi Neka Jepara. Dengan cara komen di video ini dengan kata kunci ya, dengan kata kunci yaitu TNC titik teknisi nekat Jepara. Di sini wajib ada titik ya. TNC titik teknisi nekat Jepara seperti ini tulisannya huruf kapital semua. Silahkan komen, wajib subscribe dan wajib like ya. Oke, itu ucapan terima kasih dari, kita ya, dari TNC Teknik Sindika Jepara. Semoga, apa namanya, semakin berkembang tanpa dukungan, Anda semua, TNC sampai saat ini belum berkembang, secepat ini ya. Oke, di sini saya akhiri video, untuk yang menyimak terakhir sampai akhir video, silakan komen untuk mendapatkan ucapan terima kasih saja yang mau saja ya, yang tidak mau juga nggak apa-apa karena bukan materi, bukan hal yang istimewa yang bisa TNC berikan, hanyalah sebuah kenang-kenangan yaitu berupa, kaos untuk ukuran, di L dan XL ya. Semoga video bermanfaat dan membantu, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Dekat Jepara. Salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.